A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula khalfah amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Mujab selaku dosen pengampu pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam. Dan pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat serta hidayah dan inayahnya sehingga kami dapat bisa menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Tak luput kita aturkan salawat serta salam kepada kehariban kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, selanjutnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farid Fadhur Rahman dan rekan saya Muhammad Darul Ulum yang akan memaparkan materi instrumen pengembangan atau evaluasi dan penilaian sejarah kebudayaan Islam. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farid Fadhur Rahman dan rekan saya Muhammad Darul Ulum yang memaparkan atau mempresentasikan materi instrumen evaluasi dan penilaian pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, ini evaluasi atau fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mengenai fungsi evaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini dapat dibedakan sesuai dengan subjek, yaitu guru dan siswa. Yang pertama, yakni fungsi evaluasi pembelajaran bagi guru adalah memperbaiki proses pembelajaran berikutnya dengan berpijak pada temuan baik berupa kelemahan atau kekuatan proses kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung guna memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Dan yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa, yaitu menggambarkan tingkat pencapaian, hasil dan kualitas kompetensi dirinya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan evaluasi menurut Ana Sudijono, yakni tujuan evaluasi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah evaluasi pendidikan bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan kurikuler serta tujuan untuk mengukur, menilai tingkat efektivitas mengajar dan metode yang telah ditetapkan oleh pendidik dalam proses pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus, yakni evaluasi pendidikan bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menempuh program pendidikan atau memunculkan sikap untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil prestasi atau meningkatkan kualitas peserta didik, serta bertujuan untuk mencapai dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau atau kesuksesan yang diraih oleh peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran atau proses pendidikan. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran ini sangat erat hubungannya baik dengan alat maupun teknik. Pelaksanaan evaluasinya adalah satu, edukasi, yang kedua motivasi, yang ketiga keadilan, yang keempat komprehensif dan berkesinambungan, yang kelima terpadu dan terbuka. Yang pertama, penilaian edukatif, yakni dilakukan tidak semata-mata untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan siswa untuk mencapai potensi-potensi yang diharapkan, tetapi juga memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar motivasi memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan siswa
meningkatkan kualitas belajar, dan membina siswa agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, motivasi. Penilaian merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus dapat memacu dan memotivasi peserta didik untuk berprestasi, meraih tingkat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, melalui penilaian guru dan siswa bisa mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki peserta didik tersebut. Nah, dengan demikian mereka mengetahui hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan dalam proses pembelajaran. Jadi evaluasi bukan sekedar mengukur hasil belajar siswa dalam kelas saja, dan hanya menampilkan dalam bentuk angka-angka, melainkan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang ketiga, keadilan. Nah, penilaian yang dilakukan harus memiliki prinsip keadilan yang tinggi. Artinya siswa diperlakukan sama sehingga tidak merugikan salah satu atau sekelompok siswa atau kecemburuan sosial. Nah, selain itu, penilaian ini tidak boleh mendekatkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bangsa, gender, dan agama. Nah, yang keempat, komprehensif dan berkesinambungan. Nah, penilaian pembelajaran harus mencakup semua aspek kompetensi sebagaimana yang dirumuskan dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Nah, dan oleh karena itu kebutuhan berbagai jenis teknik yang sesuai dan lain juga harus dilakukan secara kontinu atau secara terus menerus. Nah, jadi tidak hanya di akhir semester saja. Dan yang kelima, yakni terpadu dan terbuka. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan oleh guru dan siswa sebelum melakukan evaluasi dan harus dipenuhi saat melakukannya pada evaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi yang terakhir ini, prinsip-prinsip terbuka harus diperhatikan oleh guru dan siswa. Jadi sebelum melakukan evaluasi kita harus mengecek atau memperhatikan, harus lebih jeli dalam penilaian atau melakukan evaluasi tersebut. Nah, berikut selanjutnya model-model evaluasi pendidikan. Dengan mempelajari secara intensif tentang model, seorang evaluator dapat lebih mudah memahami dan kemudian mengembangkan evaluasi dalam konteks yang lebih luas, yaitu di bidang pendidikan. Nah, minimal ada 5 macam model yang dapat dikembangkan secara acuan perkembangan model evaluasi saat ini. Yakni 5 model tersebut adalah model Taylor. Yakni yang pertama, model Taylor summative, formatif, continuous, dan CAAP, dan Corentials. Namun di sini hanya akan diuraikan 3 model saja, yaitu model Taylor, yakni pendekatan. Nah, pada prinsipnya menekankan perlunya suatu tujuan dalam proses pembelajaran dan proses belajar mengajar. Pendekatan ini merupakan pendekatan sistematis, elegan, akurat, dan secara internal. Nah, memiliki rasional yang logis. Dalam bidang kurikulum, fokus model prinsipnya lebih menekankan perhatian pada sebelum dan sesudah perencanaan kurikulum. Nah, di samping itu, model Taylor juga menekankan dalam perilaku. Model Taylor juga menekankan bahwa perilaku yang diperlukan diukur dua kali, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan treatment yang dicapai oleh pengembangan kurikulum. Dan yang kedua, model evaluasi sumatif dan formatif.
Nah, model evaluasi ini berpijak pada prinsip evaluasi Taylor. Nah, aplikasi evaluasi sumatif dan formatif ini sudah banyak dipahami oleh para guru dan sangat populer karena model ini dianjurkan oleh pemerintah melalui pendidikan yang termasuk dalam lingkup evaluasi pembelajaran di kelas. Yang pertama, evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan oleh para guru setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dengan waktu tertentu. Misalnya pada akhir proses pembelajaran, termasuk juga akhir semester, tujuan untuk menemukan posisi siswa dalam penugasan materi pembelajaran yang telah diikuti selama satu proses pembelajaran. Adapun fungsi evaluasi sumatif ini adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proses pembelajaran. Di samping itu juga untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diikuti oleh para siswa atau para pendidik atau para peserta didik tersebut. Yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dilakukan evaluator tentang siswa guna menentukan tingkat perkembangan siswa dalam suatu unit proses pembelajaran mengajar atau proses pembelajar mengajar. Nah, evaluasi ini dilakukan secara periodik atau kontinu. Fungsinya agar proses pembelajaran maupun strategi pembelajaran yang telah ditetapkan dapat diperbaiki. Yang terakhir yakni model CIAP. Ini model konteks input CIAP. Ini merupakan hasil kerja para peneliti USA. Model ini tidak perlu menekankan pada tujuan suatu program. Nah, pada model CIAP ini, para evaluator mulai mengambil perhatian pada bentuk pemikiran lain dengan cara menganalisis guna menentukan keputusan apa yang hendak dibuat. Nah, siapa yang membuat, bagaimana jawabannya, dan menggunakan kriteria apa. Hal yang menjadi pokok pertimbangan mencakup 4 macam keputusan, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Nah, yang selanjutnya model evaluasi pembelajaran. Secara garis besar, model evaluasi dalam pendidikan dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu tes dan non-tes. Nah, tipe evaluasi pertama adalah tes. Nah, yang biasanya direalisasikan dengan tes tulis. Nah, yang tes tertulis juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tes objektif dan tes esai. Yang pertama, tes objektif. Tes objektif ini disebut juga alat evaluasi guna mencakup atau menghafal kembali dan mengenal materi yang telah dibedakan atau yang telah yang telah diberikan. Nah, tes ini biasanya diberikan dengan item pertanyaan, menghafal, dan diantaranya sebagai jawaban bebas, melengkapi, dan identifikasi. Nah, pertanyaan pengenalan yakni dibedakan menjadi 3 macam, yaitu soal benar salah, pilihan ganda, dan menjodohkan. Tes objektif ada 2 macam, yaitu tes isian atau suppletive, dan jenis pilihan ganda atau selective. Nah, tes objektif juga mencakup 3 macam, yaitu tes jawaban bebas dan atau jawaban terbatas, tes melengkapi, dan tes asosiasi. Nah, tes objektif jenis pilihan ganda dikaitkan lebih efektif oleh sebagian ahli penilaian. Nah, ini terutama untuk mengukur seberapa besar hasil belajar peserta didik. Nah, tes ini bervariasi dari yang sederhana, misalnya jawaban yang alternatif betul salah, item teks menjodohkan, sampai pada item tes pilihan ganda yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar kompleks. Nah, yang kedua, tes esai. Pertanyaan esai
pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua jawaban berbeda, yaitu jawaban terbatas dan jawaban luas. Evaluasi ini dibuat dengan menggunakan pertanyaan esai. Nah, biasanya digunakan untuk menerangkan, terus mengontraskan, menunjukkan hubungan, memberikan pembuktian, menganalisis perbedaan, menarik kesimpulan, dan menggeneralisasikan pengetahuan peserta didik. Tes esai dikatakan sebagai jawaban terbatas apabila dalam jawaban para siswa hanya diminta mengurai idenya atau secara singkat yang tepat sesuai dengan spasi atau ruang yang disediakan oleh para evaluator. Nah, jawaban pertanyaan esai terbatas ini biasanya mengarah kepada jawaban yang lebih spesifik dan lebih pasti secara kunci jawaban yang telah dibuat evaluator. Nah, item esai dapat dikontribusikan dengan menggunakan kata atau kata bantu pertanyaan tertentu yang mengandung unsur 4W 1H. Ya, di samping itu, pertanyaan esai harus direncanakan secara sistematis untuk mendorong para siswa agar memiliki kemampuan mengekspresikan ide-idenya mereka. Gitu. Dan selanjutnya, yakni instrumen evaluasi pembelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, setiap teknik evaluasi harus dibuatkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tabel yang ada di belakang saya. Nah, selanjutnya penyusunan rencana evaluasi pembelajaran. Penyusunan rencana evaluasi pembelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam mempunyai beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pengembangan instrumen, evaluasi, analisis hasil, dan tindak lanjut. Secara teknis, kegiatan pada tahap perencanaan evaluasi untuk peserta didik sebagai berikut, yakni yang ada yakni satu, perumusan tujuan evaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, pengembangan indikator pencapaian konteks dasar. Yang ketiga, penyusunan rancangan evaluasi baik menyangkut teknik dan bentuk penilaian. Yang keempat, menetapkan kriteria ketentuan minimal atau KKM. Yang kelima, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui analisis indikator dengan perhatian karakteristik peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Yang keenam, pengembangan indikator penilaian, kisi-kisi instrumen penilaian. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Darul Ulum, kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian pembelajaran. Yang pertama yaitu teknik-teknik dari penilaian pembelajaran. Teknik penilaian pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes tersendiri yaitu penilaian yang dilakukan dengan mempergunakan tes atau pertanyaan-pertanyaan atau dengan metode yang telah disiapkan untuk diberikan kepada peserta didik. Teknik tes tersendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes perbuatan yaitu tes yang melibatkan serangkaian tugas atau pertanyaan yang harus diselesaikan oleh peserta didik tanpa bantuan orang lain. Kemudian teknik non-tes. Teknik non-tes dibagi menjadi 5 cara, yaitu kuesioner, wawancara, pemantauan, dan inventory. Maaf, ada 4 cara. Kemudian jenis-jenis penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dibagi menjadi 2 bidang, yaitu dibagi menjadi 5 bidang, yaitu penilaian sumatif, penilaian formatif, penilaian penempatan,
penilaian diagnostik dan tes seleksi. Penilaian sumatif merupakan bentuk penilaian komprehensif yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang setelah mengikuti program pembelajaran. Fungsinya yaitu sebagai aturan ujian untuk membantu menentukan jumlah siswa setelah mendaftar pada program bahan ajar pada akhir triwulan, semester akhir tahun, atau semester program bahan ajar satuan pengajaran. Kemudian tujuan dari penilaian sumatif yaitu sebagaimana yang dijelaskan tadi. Penilaian sumatif bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat hasil belajar yang telah dicapai siswa setelah menyelesaikan kurikulum pada akhir triwulan, semester, atau akhir tahun. Kemudian aspek yang akan dievaluasi dari penilaian ini yaitu mencakup penilaian atau aspek pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan keunggulan siswa yang terkait dengan materi yang telah diberikan. Kemudian penilaian waktu pelaksanaan dari penilaian sumatif yaitu dilakukan sesuai dengan tujuannya yaitu pada waktu triwulan, semester, atau akhir tahun. Kemudian penilaian formatif. Penilaian formatif berfungsi untuk mengidentifikasi hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program pada unit mata pelajaran tertentu atau pada studi pembelajaran tertentu. Kemudian fungsi dari penilaian formatif yaitu untuk menggerakkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik atau memperbaiki program yang telah ada. Adapun tujuan dari penilaian formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan dalam program mengajar memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian ini yaitu mengikuti pedoman pada kompetensi dasar secara umum yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan mata pelajaran yang telah dikaji. Waktu pelaksanaan dari penilaian formatif yaitu dilakukan setelah masa pembelajaran berakhir. Kemudian nomor 3 yaitu jenis penilaian penempatan. Penilaian penempatan mencakup berbagai bidang termasuk untuk rekomendasi konseling sekolah. Fungsi penilaian penempatan sendiri yaitu untuk mengetahui tentang kondisi anak termasuk situasi pribadi mereka. Penilaian ini diperlukan agar anak dapat ditempatkan secara tepat sesuai kemampuan dan kepribadian mereka. Kemudian tujuannya yaitu penilaian ini bertujuan untuk menempatkan siswa dalam posisi yang lebih baik secara bakat, minat, kemampuan, dan keadaan mereka supaya peserta didik tidak mengalami halangan dalam berpartisipasi dalam program pembelajaran tertentu. Waktu dari tes penempatan ini yaitu sesegera mungkin atau sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran awal. Kemudian tes yang keempat yaitu tes diagnostik. Fungsi dari tes diagnostik tersendiri yaitu mengetahui faktor-faktor terhambatnya peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu atau dalam konseling dan bimbingan. Kemudian tujuan dari tes diagnostik yaitu untuk
mengetahui atau membantu siswa mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dialaminya. Kemudian aspek-aspek yang dinilai yaitu tergantung pada jenis atau masalah yang dihadapi dan faktor-faktor yang diyakini sebagai penyebab masalah yang sebelumnya dihadapi oleh peserta didik. Kemudian waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan tes diagnostik dilakukan sesuai kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan sebagai pelengkap untuk siswa atau jika siswa memiliki masalah tertentu dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu tes seleksi. Tes seleksi dilakukan untuk mengetahui sekelompok orang diterima atau ditolak untuk institusi masing-masing. Fungsi dari tes ini seperti yang telah dijelaskan bahwa untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok tertentu diterima sebagai bagian dari institusi masing-masing. Tujuan dari tes seleksi yaitu untuk mencari peserta atau kandidat yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh institusinya. Waktu pelaksanaan dari tes ini dilakukan ketika dalam waktu penerimaan suatu program atau kelompok pada awal mengikuti tes. Kemudian langkah-langkah menentukan hasil penilaian pembelajaran. Yang pertama itu menentukan tujuan tes. Tujuan tes sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Penjelasan tentang apa yang diujikan atau akan menjadi bagian dari tes tidak jelas jika tidak mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, mengembangkan tujuan pembelajaran merupakan dasar untuk mengembangkan tujuan tes. Langkah selanjutnya dalam metode penilaian pembelajaran yaitu membuat tabel spesifikasi. Membuat tabel spesifikasi menurut Bloom, dengan membuat tabel spesifikasi, guru dapat melihat keterkaitan antara unsur-unsur yang terdapat pada satuan pembelajaran dengan unsur-unsur yang telah dikembangkan pada suatu pembelajaran sebelumnya. Tabel spesifikasi juga dapat membantu menjelaskan unsur, sikap, dan berbagai hubungan yang telah dikembangkan dalam materi pembelajaran. Setelah tabel spesifikasi dikembangkan, pertanyaan tes dapat diformulasikan dengan menghubungkan tabel spesifikasi sesuai dengan bahan pembelajaran dan bidang tindakan, baik itu kognitif, emosional maupun psikomotorik, yang terkait dengan bahan pembelajaran. Ada banyak jenis pertanyaan atau tes yang dapat dipertimbangkan, dan setiap pertanyaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian menetapkan standar penilaian. Kriteria kelulusan siswa dalam ujian tersebut dapat dipengaruhi oleh kriteria penentuan siswa dengan nilai di atas atau sama dengan rata-rata kelas sebagian yang lulus. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata dapat dinyatakan gagal dalam ujian. Sementara itu, dengan menggunakan acuan penilaian, nilai siswa juga merupakan standar minimal kelulusan ujian dibandingkan dengan standar atau kriteria yang diterapkan sebelum ujian. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai instrumen evaluasi dan penilaian pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.